Hidup itu netral, tidak ada definisi, tidak ada arti. Kamulah yang memberikan arti, kamulah yang memberikan definisi, kamulah yang memberikan penilaian terhadap itu sendiri, terhadap hidup kamu sendiri, terhadap kehidupan itu sendiri. Hidup itu sekali lagi netral, kamulah yang memberikan asumsi, kamulah yang memberikan persepsi, kamulah yang memandang kehidupan kamu seperti apa yang kamu pikirkan, seperti apa yang kamu rasakan, ya itulah kehidupan. Jadi kehidupan itu pada dasarnya netral dan tidak bisa diratakan juga oleh semua orang ya bahwa hidup itu begini enggak. Hidup itu ya subjektif, tergantung bagaimana kamu memandangnya dari sudut pandang kamu, dari perspektif kamu. Kalau kamu pikir, kalau kamu merasa, kalau kamu katakan, kalau kamu asumsikan, kamu persepsikan, kamu memberikan penilaian pada kehidupan bahwa bagi kamu hidup itu susah, hidup itu menderita, hidup itu sengsara, hidup itu harus kerja keras, hidup itu keras ya, hidup itu harus berjuang, berkorban mati-matian, maka yang akan terjadi ke hidup kamu, yang akan datang ke hidup kamu ya sesuai seperti apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu katakan, kamu asumsikan. Dalam kitab suci kan Tuhan pernah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi prasangka kamu terhadap kehidupan ya, terhadap Tuhan, ya seperti itulah kehidupan kamu itu mencerminkan bagaimana prasangka kamu. Kalau kamu berprasangka positif, ya kehidupan kamu pasti positif. Kalau kamu berprasangka negatif, ya demikian juga akan sama. Yang datang ke kamu itu apa yang kamu undang. Doa itu bukan tentang kamu mengangkat tangan, kamu mengatakan ya afirmasi atau kata-kata ya. Misalnya kamu berdoa, ya Tuhan, aku minta sehat, aku minta panjang umur, aku minta banyak rezeki, aku minta banyak uang dan semacamnya bla bla bla. Ya itu kan hanya dari perkataan ya. Tapi doa yang paling kuat energinya adalah secara vibrasi atau getaran. Getaran itu dari apa sih? Ada getaran doa yang lebih kuat daripada kata-kata, yaitu doa melalui pikiran dan perasaan. Saat pikiran kamu dan perasaan kamu sinkron, selaras. Misalnya kamu yakin bahwa hidup kamu itu sepertinya akan berat ya, penuh perjuangan, penuh kerja keras. Yang kamu pikirkan dan kamu rasakan seperti itu. Tapi misalnya mulut kamu mengatakan, ya Allah saya ingin hidup mudah, hidup saya pasti mudah. Tapi pikiran dan perasaan kamu tidak sesuai dengan perkataan kamu. Pikiran dan perasaan kamu selaras, tapi outputnya sebagai yang keluar sebagai ucapan kamu itu justru sebaliknya. Nah, yang akan didengar oleh semesta bukan dari perkataan kamu, melainkan dari pikiran dan perasaan kamu, karena itu yang energinya lebih besar, getarannya lebih besar, vibrasinya, energi dari vibrasinya itu luar biasa besar. Dan yang kamu yakini kan itu, yang kamu percaya itu. Misalnya gini deh, berani gak kamu misalnya berdoa hari ini juga, saat kamu nonton video ini, kamu katakan atau kamu pikirkan, entah bagaimana caranya, nggak usah peduli ya, buang dulu pikiran kamu, simpen dulu. Bisa nggak atau kamu berani nggak pikirin, atau silahkan kamu katakan juga boleh, saat ini kamu lagi nonton video, setelah selesai nonton video ini kamu pasti dapat duit 10 juta misalnya, nggak usah gede-gede dulu deh. Yakin nggak kamu? Pikiran kamu pasti akan berontak, perasaan kamu pun sama. Perasaan kamu itu akan mengikuti pikiran kamu sebagai filter ya. Pasti kamu di pikiran, gila gimana ceritanya, gue cuma nonton video doang, gue ngarepin duit 10 juta, gue cuma mikirin doang, ngebayangin doang, cuma ngomong doang, duit 10 juta dari mana datangnya, gue cuma nonton video doang, saat ini gak ngapa-ngapain, bahkan lagi rebahan. Nah itulah, pikiran itu selalu membatasi. Seperti itulah kerja pikiran. Pikiran itu justru ya seharusnya itu menjadi alarm bagi kamu ya, atau
parameter buat kamu bagaimana keyakinan kamu itu. Kamu pasti akan bergumul, berkonflik dengan pikiran kamu saat kamu menginginkan sesuatu, tapi pikiran kamu terkadang selalu membatasi duluan. Yang membatasi hidup kamu, yang membatasi potensi kamu sebenarnya bukan orang lain, bukan situasi, keadaan, atau apapun itu di luar diri kamu. Tapi yang membatasi itu sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Terkadang pikiran kamu yang belum apa-apa udah skeptis, udah pesimis. Coba yang tadi, berani gak, bisa gak kamu ucapin? Atau kamu bayangin aja deh, kamu pikirin, nih abis nonton video ini kelar dapat nih duit nih 10 juta nih. Kalau misalnya kamu pesimis, pikiran kamu pasti langsung, gimana ceritanya, gak logis banget, gua ngapa-ngapain kok dapat 10 juta. Nah itu kan pikiran. Tapi kalau misalnya semesta ngerespon doa kamu melalui vibrasi kamu ya, melalui getaran keyakinan kamu, pikiran kamu dan perasaan kamu yakin bahwa entah gimana pun caranya, gak peduli caranya kayak apa, itu karena bukan ranah saya ya. Saya yakin semesta akan menjawab, saya yakin Tuhan akan memberikan saya uang 10 juta. Saya gak peduli dan gak mau tahu caranya gimana, terserah, saya serahkan kepada Tuhan. Yang penting saya udah yakin, percaya. Bisa aja tiba-tiba, contoh misalnya ada orang salah transfer ke kamu 10 juta ya kan, atau misalnya ada teman kamu yang tiba-tiba minjemin uang, sepertinya gak mungkin juga sih ya. Atau barangkali teman kamu dulu punya hutang 10 juta, tiba-tiba dia bayar ya kan. Atau misalnya kamu dapat rezeki yang tidak diduga, menurut kamu tidak diduga, tapi sebenarnya udah by design ya. Mungkin ada kebaikan kamu dulu di masa lalu, dan akhirnya ada orang yang ingin balas budi atau balas jasa, balas kebaikan kamu. Orang tersebut mentransferkan uang senilai itu ya, 10 juta misalnya. Siapa yang tahu? Atau misalkan tiba-tiba setelah nonton video ini ya, kamu ada yang nelpon, ada project atau ada orderan ya, atau ada job lah, bisnis atau apapun itulah, whatever, dengan nilai yang sekian. Kamu ada job atau ada ya bisnisan atau ladang cuan lah, ada potensi cuan senilai 10 juta kan, siapa yang tahu. Nah, saya di video ini saya bukan mengajak kamu buat berhalusinasi atau menghayal ya, enggak, tapi untuk merangsang sekaligus mengetes sejauh apa sih keyakinan kita, kepercayaan kita kepada semesta, kepada kehidupan, kepada Tuhan. Kalau kita ngakunya manusia yang berkeyakinan bertuhan, kenapa kita harus ragu? Toh Tuhan kita maha kaya. Masa iya sih cuma dengan uang 10 juta aja kamu mikir mustahil? Nggak ada yang mustahil dalam hidup ini ya kan. Mungkin caranya menurut kamu mustahil karena mungkin sebelumnya kamu belum pernah mendapatkan uang 10 juta tanpa ngapa-ngapain ya. Ya, dan nggak harus banget juga, nggak harus banget kamu harus dapat 10 juta juga saat ini. Maksudnya di video ini yang ingin saya share adalah belajar untuk bukan hanya sekedar afirmasi ya, tapi membangun pikiran dan perasaan kita yang selaras, penuh keyakinan. Afirmasi itu kan cuma kata-kata, harus diperkuat dengan vibrasi atau getaran energi kita. Itu benar-benar mantap ya, benar-benar solid, yakin bahwa apa yang kita inginkan itu pasti terwujud. Yakin aja dulu intinya ya, pede aja dulu. Jangan pernah membatasi, karena ingat Tuhan kita maha tidak terbatas. Jadi apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, selama kamu berharap, selama kamu masih berdoa atau meminta, ya pasti Dia akan memberikan ya. Kehidupan akan memberikan, walaupun gak sekarang, mungkin nanti, walaupun gak seperti yang kamu inginkan, tapi yang pasti yang kamu butuhkan pasti selalu terpenuhi. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih.